Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil idham, kama ashkuruhu ala alaihil jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, sallallahu alaihi wa ala alihi as-sadatil alam wa ashabihil abraril kiram wa tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihil kalam fi mithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahi al-malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raya Bangkinang, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama. Semoga semua kita sentiasa datang ke tempat-tempat seperti ini dengan niat yang ikhlas dan tulus dalam hati, karena nikmat Allah kepada kita sungguh banyak, tak terkira, tak terhingga, dan kita pun masih tetap menginginkan nikmat itu terus bertambah, tambah jumlahnya, tambah pula mutu dan kualitasnya. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya, karena Allah berjanji siapa yang bersyukur insya ditambah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, penghias majlis kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengucapkan salawat dan salam, doa-doa kita Allah perkenankan, dan di akhirat diizinkan kita mendapatkan syafaat daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum bapak dan kaum ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, menyambung kembali kaji kita bersama Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam kitabnya Adabul Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masuk pada bab yang baru, babu ma dzukira min ilmi Syafi'i wa fiqhihi wa fadlihi rahimahullah ta'ala. Bab tentang sedikit dari apa yang diriwayatkan dari atau tentang ilmu Asy-Syafi'i, bagaimana keluasan dan kedalaman ilmunya, wa fadli wa fiqhihi, dan fikihnya, bagaimana beliau merupakan salah seorang dari imam yang menjadi rujukan dari zaman ke zaman dan nampaknya sampai akhir zaman. Barakah waktu, barakah ilmu yang Allah beri kepadanya di sepanjang masa dan di segala tempat. Namanya harum semerbah. Mudah-mudahan kita termasuk pula yang menyebarkan keutamaannya, dapat pula kita sedikit penghasilan pahala dari situ.
Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, wa fadlihi, dan keutamaan dan kemuliaannya, kelebihan-kelebihan yang dimilikinya yang juga menjadi penghias majalis, penghias bibir dan penyenang hati. Di sini Imam Ibnu Abi Hatim menyebutkan cukup banyak riwayat yang menggambarkan keilmuan dan kepakihan serta keutamaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala Ar-Rawi akhbarana Abu Hasan, telah menceritakan kepada kami Abu Hasan Ali ibn Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi, yang merupakan kitab ini dari penulisnya sendiri, yaitu Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Qala akhbarana Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman yaitu Ibn Muhammad Ibn Idris Ibn Al-Munzir Al-Handali, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, yang menyusun kitab ini. Qala haddatsana Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi, telah menceritakan kepada kami Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Al-Misri Al-Muazzin, salah satu dari sekian banyak murid kesohor Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Qala sami'tu Al-Humaidi, saya mendengar Al-Humaidi. Al-Humaidi adalah Abdullah ibn Zubair Ibn Humaid Al-Humaidi Abu Bakar Al-Makki. Beliau adalah guru yang sangat atau paling dibanggakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Al-Bukhari bila mendapatkan hadis dari Al-Humaidi, dari Sufyan bin Uyainah, dia tidak pilih yang lain, pasti ini dipilihnya. Al-Humaidi an Sufyan ibn Uyainah, karena selain thiqah dalam hadis, beliau juga seorang faqih min fuqaha zaman. Nah, adalah seorang fuqaha yang terkenal. Yaqul, dia berkata, sami'tu Zinji atau Zanji ibn Khalid. Zanji ini laqab, gelar. Namanya adalah Muslim ibn Khalid, seperti yang disebutkan di sini, yakni Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Muslim ibn Khalid Az-Zanji ini adalah, boleh dikatakan, guru fikih pertama Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Dengan dia pertama sekali beliau mempelajari ilmu fikih di Mekah. Karena Imam Asy-Syafi'i ketika masa kecilnya dibawa hijrah oleh ibunya ke Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Sami'tu Az-Zanji ibn Khalid, yakni Muslim ibn Khalid Az-Zanji, yaqul, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebagian perawi mengatakan seperti Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, di sini ada kesalahan riwayat. Ketika dia Al-Humaidi mengatakan sami'tu Muslim ibn Khalid, karena Al-Humaidi di waktu kisah ini terjadi dia masih terlalu kecil. Dia tidak mungkin hadir di majelis itu. Oleh sebab itu di riwayat yang lain seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dan Al-Khatib sebelumnya, Ibnu Hajar Mutawalli Ta'sis fi Manaqib Ibn Idris yang Asy-Syafi'i, dia jelaskan yang benar riwayatnya ada qala Muslim ibn Khalid, berkata Muslim ibn Khalid. Sebab ketika umur Imam Asy-Syafi'i 15 tahun seperti riwayat ini, atau 18 tahun riwayat yang lain, itu masih sangat kecil Al-Humaidi di masa itu. Makanya dia tidak menyaksikan langsung, tapi dia mendengar atau dia meriwayatkan bahwa Muslim ibn Khalid Az-Zanji mengatakan itu. Dan riwayat ini sahih dari jalan yang lain. Kalimat sami'tunya ini yang tidak sahih. Yaqulu Lisy-Syafi'i, Muslim ibn Khalid gurunya, ini gurunya mengatakan, yaqulu Lisy-Syafi'i, berkata dia kepada Syafi'i, guru Asy-Syafi'i yang pertama, yaitu Muslim ibn Khalid Az-Zanji Al-Makki, faqih. Yaqul, dia berkata, afti ya Aba Abdillah,
Abu Abdullah, silakan kamu berfatwa. Silakan kamu berfatwa. Apa makna fatwa? Hah? Tentu pernah dengar jabatan mufti. Artinya menjawab segala permasalahan umat dalam masalah agamanya. Jadi sudah direkomendasikan oleh gurunya Muslim Ibn Khalid Az-Zinji, gurunya, dia yang mendidik. Barangkali tuan-tuan masih ingat kisah Abu Yusuf ketika disebut oleh Imam Abu Hanifah, kamu ini sudah patut untuk menjadi mufti. Cuma Abu Yusuf disambutnya langsung dia buka majelis. Nah, itulah masalahnya. Akhirnya ya, yang biasanya orang suka dengan guru-guru yang masih muda, masih ini kan. Abu Hanifah kan udah mulai tua nih. Nah, kemudian udah terlalu sering mereka, akhirnya banyak yang pindah ke majelis Abu Yusuf. Akhirnya Abu Hanifah ingin beri pelajaran pada muridnya ini. Allah dan mati wang lah. Nah, memang subhanallah. Akhirnya dikirimnya orang untuk menanyakan kepada Abu Yusuf, kalau bahasa si persilatannya, jurus yang belum di apa istilahnya? Yang di alun bamati lah. Alun di mati lah. Yaitu pertanyaan yang pernah kita sampaikan, seorang menitipkan kain untuk dibuatkan baju. Karena tukang jahitnya ngiler nengok kain itu bagus mutunya, mungkin tidak pernah dapat di situ, entah dari mana dia bawa kain itu. Akhirnya dia menggelapkan. Ketika sang pemilik datang, dia bilang, tidak ada Anda menitipkan. Orang dulu kan biasanya karena percaya tidak pakai resit pula kan, tidak ada tanda terima. Akhirnya karena yang satu tidak ngaku, yang satu ngotot minta, karena mahal pula kain itu. Akhirnya dilaporkan kepada yang berwajib. Tentu kalau diinvestigasi ketemu barang itu. Ketemu barangnya sudah jadi baju. Nah, sudah jadi baju. Nah, sudah jadi baju, akhirnya dia mengaku. Nah, lalu dikembalikan ke sang pemilik yang asli. Pertanyaannya, berhak enggak dia mendapatkan upah tukang jahit ini? Masih ingat, Pak? Kalau Bapak pakihnya waktu itu, berhak enggak tukang jahit itu mendapatkan upah? Kalau dia jawab berhak, katakan salah. Kalau dia katakan tidak berhak, tetap salah. Nah, wajaroro, berhak salah, tidak berhak salah. Salah itu sodor. Memang disitulah kelebihan imam. Akhirnya dia katakan berhak. Kata yang bertanya, salah. Pikirlah, oh iya ya, tidak berhak. Karena dia mencuri kan. Berniat mencuri. Katanya, tidak berhak. Salah lagi. Akhirnya Abu Yusuf bilang, kamu bukan sembarang ini. Siapa yang ngirim kamu bertanya ke sini? Dia tidak mau ngaku. Akhirnya Abu Yusuf paham. Pasti gurunya Abu Hanifah. Akhirnya dia tinggalkan majelis. Pergi ke majelis gurunya. Ya, majelis gurunya. Akhirnya kembali dia duduk bersama gurunya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh Muslim Ibn Khalid Az-Zinji kepada Imam Asy-Syafi'i, yaitu aftiya Aba Abdullah. Kamu sudah berhak jadi mufti karena dia yang mendidiknya, dia sudah tahu kemampuan. Kalau berapa lama, saya lupa berapa lama, tapi lama sekali dia dengan Az-Zinji, kurang dari 5 tahun dia belajar dengannya. Maka dia tahu kemampuan muridnya itu. Karena kecerdasan orang itu terlihat sejak kecil, terlihat. Silakan jadi mufti. Orang-orang dulu memang tidak nunggu ijazah dulu. Kalau sekarang iya. Walaupun ada bagus sekali prestasi, tapi kalau belum dapat ijazah belum diakui. Nah, dulu tidak. Yang benar menentukan itu adalah ilmunya. Nah, sekarang bukan hanya ijazah lagi, rekomendasi ormas lagi. Nah, kalau tidak diakui sebagai ulama dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi umur beliau waktu itu, faqat wallahi ana laka an tufti. Demi Allah, kata gurunya, kamu sudah patut untuk berfatwa.
Ya dulu Imam Malik rahimahullah juga diriwayatkan daripadanya. Imam Malik guru Imam Syafi'i rahimahullah, dia tak berani berfatwa sebelum atau kecuali setelah direkomendasikan oleh 70 orang fuqaha Madinah. 70 orang fuqaha Madinah merekomendasikan dia untuk memberikan fatwa. Nah, sekarang gurunya mengatakan, wallahi ana laka an tufti. Sudah masanya kamu untuk berfatwa. Wa huwa ibnu 15 sana. Di sini tertulis wa huwa ibnu 15 sana. Wallahu alam, ini mungkin terbalik, yang benar adalah wa huwa ibnu 15 sana. Dia baru berumur 15 tahun. Baru berumur 15 tahun. Wah, 15 tahun melipik selimut, belum pandai lah. Nah. Ya, 15 tahun melipik selimut belum pandai. Allah musta'an. Nyosa mak je boh. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Ini menunjukkan, sesuai dengan judulnya, menunjukkan gimana ketinggian ilmu Asy-Syafi'i. Baru 15 tahun sudah patut dijadikan mufti. Sudah patut dijadikan mufti. Ini juga menunjukkan kedalaman analisanya. Karena mufti itu bukan hanya sekadar penghafal, tapi memahami. Bukan hanya memahami fikih ilmunya, tapi bagaimana juga meletakkan hukum itu pada tempat yang tepat. Karena hukum tidak bisa sama semuanya kaum muslimin. Ada dulu di masa al-mutaqaddimin, ada seorang amir, seorang gubernur lah, setingkat gubernur atau sultan di masa Mamalik, sekitar abad ke-5 dan ke-6 Hijriah. Beliau itu melakukan berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Tentu dia bertanya kepada mufti, para ulama fikih masa itu. Nah, urutannya kalau menurut Al-Qur'anul Karim adalah fatahriru raqabah. Pertama sekali memerdekakan hamba. Kalau tidak mampu, berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, baru memberi makan 60 orang, fa'it'amu sittina miskina. Beri makan 60 orang fakir miskin. Nah, ini masalah fatwa ini, bukan masalah merubah hukum, tidak. Bagi seorang raja, kalau dihukum dengan memerdekakan hamba sahaya 1 orang, kira-kira jerah tak dia? Hah? Enggak. Dia 1000 bisa dia merdekakan. Duitnya banyak. Kuasanya tinggi. Ya sah? Nah, jangan tahun depan diulang lagi lah. Ya bang? Akhirnya para mufti waktu itu bersepakat, kita pindahkan dia ke urutan kedua. Nah, ini namanya fatwa. Ya, fatwa itu, makanya tonton, tidak boleh sembarang orang menilai fatwa ulama. Karena ulama itu ketika dia berfatwa, dia bukan hanya hafal hukumnya. Kalau kita kan hafal hukumnya kan, ini tidak. Kalau ulama tidak, harus meletakkan hukum di tempat yang pas. Dia tidak berubah hukum tetap berlaku sebenarnya. Tapi bagi dia, karena tidak menghasilkan jera baginya, maka dibuat atau dipindahkan ke yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Losi enggak? Losi. Tak boleh losi. Nah, apalagi orang kaya-kaya macam itu makanan di mana kau main makanan, mana kau main makanan, 2 sama makanan, ya kan? Ya enggak? Sawak makanan tersimpan baca aja, apalagi nyata sodia tahu ini. Pasti puasa 2 bulan batu itu, itu lamanya deh. Nah, itulah fatwa, itulah modelnya fatwa. Jelas kaum muslimin?
Makanya kadang-kadang orang yang tidak paham menilai ulama berfatwa akhirnya salah nilai, akhirnya tentu jatuh ulama dibuatnya. Misalnya dulu Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ketika Ambo sampaikan di awal-awal pulang dah lu azab kan dah bully. Cuman dan tak duli dia nak. Dan tak duli dan bully-bully nak. Jadi apa kacanya? Ketika Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani tinggalnya di mana? Di Andalus. Di Qayrawan. Itu fil Maghrib Al-Aqsa Al-Islami, daerah kalau sekarang masuk wilayah Maroko. Beliau waktu itu di rumahnya memelihara anjing. Padahal dia imam besar mazhab Maliki. Dan Imam Malik yang paling berat fatwa dalam masalah ini, yang paling mengharamkan memelihara anjing. Bahkan untuk pertanian pun dia tidak izinkan. Ma'asyukirah. Tentu bapulah jaga. Ini ikut Imam Syafi'i dia. Ya kan? Imam Malik. Dia pula imam besarnya. Padahal Imam Malik mengharamkan memelihara anjing. Jelas ya? Subhanallah. Tentu didebat oleh muridnya. Ini kan di antum bui kan ada aja yang apa yang koi segala. Buya kalau ndak mau apa adanya dan nyanyian bantin ba gurunya tu kan ya. Kalau ndak kan sependapat jadi apa? Subhanallah. Kalau ndak kan ba guru ke dan atau ndak sepakat je dan jangan duduk sama lah. Kaya atan wa. Kan ada jenis itu. Nawa ndak? Ndak nawa. Banyak. Akhirnya didebatnya mu'i. Bukankah Abu Abdullah Malik ibn Anas mengharamkan? Jawab oleh beliau tu lihat. Lau asha Malikun ila zamanina latakhadha asadan dhariya. Kalau hidup Imam Malik zaman wak kini, nak tentu dangnya. Imam Malik mana tinggal? Madinah. Madinah aman pun dah. Jemaah pola kalau tanya kau saya upram. Jemaah pola kalau Madinah aman saya. Jak situ sampai ke ya. Sedangkan di masa itu sedang terjadi konflik antara orang non muslim dengan muslim, terjadi peperangan. Yang kedua, sesama muslim terjadi konflik. Ada yang berbeda paham, ya macam-macam itulah, ada aja persekusi. Jadi kaum muslimin tidak aman. Sehingga beliau ummah harus dijago. Jago itu tentara bayaran, wah ndak punya piti untuk bayar. Kan ya? Akhirnya kelanjong kan muanya. Itu. Makanya kata beliau, andainya Imam Malik hidup sampai zaman ini, beliau bukan hanya menjadikan anjing sebagai penjaga rumah. Mungkin singo kan dijadiin. Singo. Mana bahaya melihat singo atau melihat anjing? Asih? Singo kan melihat lagi penjaga rumah. Memang tak kan tolok doang kau mawak tu sih. Kalau lah singo tu kan sang anjing lah landas organ kau mau apa lagi sih? Singo makanya kalau itu Imam Malik singo jadi penjaga rumah dia. Kalau singo yang tak terokek lah. Sang awaknya pun dah. Awak payah dokek ke. Jadi oleh itu kaum muslimin semua, andainya Imam Malik hidup seperti di tempat kita ini, dia tidak akan jadi penjaga, tapi termasuk dia akan menjadikan singa sebagai penjaga rumahnya. Itu namanya fatwa. Jadi makanya berlaku kaidah al-fatwa tataghayyar bi taghayyuril azman wal amakin wal dhuruf wal awqat wal hajat wal darurat. Jadi fatwa itu berubah, hukum tidak berubah. Ini kadang-kadang kajian orang ini adalah orang nak mau hukum tak boleh dirubah, hukum Allah tetap. Jelas ya? Cuman ada kalanya hukum ini tidak bisa diikuti oleh orang dalam kondisi tertentu. Jelas? Dalam kondisi tertentu. Awak tidak pernah cuba, tuan-tuan.
Nah, kalau coba, Cina coba, Cina coba, jelek ya, jelek. Nah, di saat tidak ada makanan dalam kondisi kelaparan, tidak ada yang dimakan kecuali yang haram. Boleh dimakan? Hah? Apa contoh? Jen tak lu apa itu le? Jen B2 B1 le. Khamar misalnya. Terjadi kekeringan yang tidak ada ayu sama sekali. Jen doa itu tidak. Jen sampai itu tidak. Iya. Cuman itulah. Ayu tidak ada kecuali khamar. Boleh minum tidak? Boleh tidak? Spiritus minum. Boleh. Tapi apakah halal? Apakah halal? Berubah hukumnya? Tidak, hukumnya tidak berubah. Jangan salah biasa. So itu tahu cailan dah. Dia tidak berubah dia. Hukumnya tetap haram. Cuman anda dalam kondisi darurat meminumnya tidak berdosa. Jelas? Jelasnya? Nah, misalnya solat berjamaah hukum asalnya bagi laki-laki wajib. Sunat tidak? Hah? Baik. Wajib. Nah, ada dalam kondisi tertentu antum tidak bisa solat berjamaah. Boleh tidak meninggalkannya? Boleh. Hukum berubah? Tidak, hukum tetap wajib. Cuma dalam kondisi itu antum tidak berdosa meninggalkannya. Apa contohnya? Hah? Apa? Musafir. Hujan misalnya. Masya Allah. Hujan. Ada hujan ya? Nah. Tak jauh-jauh hujan. Tahu nggak makan lama aja. Iya sileloh. Manyuk. Iya awak nak kena litak. Ada botang bertobo tadi. Tiba sebanyak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah itu. Dek apa nama dek muazzin ndak lah nunggu dah kan sudah baca doa langsung qamat. Apa aja? Hah? Basuh tangan. Kalau basuh tangan ndak celita tonton. Kalau basuh tangan berarti ndak litak. Kalau ada litak itu basuh tangan famous saja. Tapi kalau memang awak tengah kelita bau mila bismillah, sudah itu uang kaman. Apa buat? Kawin makan. Selesai. Ya, kalau beliau le panjang ayat, dapat dia kalau enggak? Kalau enggak? Hah? Alhamdulillah. Atau sudah biuduk. Lepas masuk usaji. Tadi azan enggak suruh pas qamat tasu ke belakang. Misal. Apa aja? Hah? Tahan. Enggak boleh tahan. Sampai walaupun jemaah enggak bisa. Harus dilopen. Uang enggak sama dah, ada cukup sami ini, ada enggak cukup boleh ini. Iya dia. Siapa pun enggak cukup boleh ini. Ini enggak sama setiap orang. Jadi hukum tetap, tapi baginya ini berubah. Ada seseorang datang umrah di bulan Ramadan ke Makkah. Waktu itu Syekh Utsaimin ngajar di Masjidil Haram. Sudah tahallul, antu istirahat dia. Kan ya? Kan glamor. Enggak ponek kecil ya. Enggak ponek ya. Lagi enggak pernah umrah enggak jawab dia. Itu capek umrah. Buka pendaftaran lah Ustaz. Kaum muslimin muslimat. Misalnya dari Mesir dari Arab Saudi sekitar 3 jam pesawat. Togak antri di antri dok kalu di kampung awak dari bandara dok masuk pesawat lah antri juga kan lama tak lama sang domestik aja lama apalagi internasional yang berjalan juga lama apalagi untuk pergi ibadah tapi lama loleh nunggu kawan sah. Nah sudah itu sampai di Jeddah misalnya antri lama tuh sebentar lama juga sudah itu di bus antri juga pokoknya semalam kadang awak tidak istirahat berjalan itu tidak nak istirahat awak
Lai, itu je payah jolin. Istirahat. Setelah itu lolok di hotel. Antu lolok di hotel, nyambo bini, suami bini di kamar lain dah. Hah? Hah? Antu sekamar je? Sekamar je? Je bini. Kau sudah tahallul kau di bulan Ramadan. Saya bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Sudah tahallul. Lah halal bini. Siang ai bang. Capek bang. Ya mana perhatian kan bulan Ramadan yang bocah kemana. Selesai umrah pas azan subuh. Sudah subuh apa guntiang atau bacuku. Pagi itu tanya lalu. Pahamnya? Ini kalau di pajole bodoh kabulur laloknya. Dalam lalok tadi setengah mimpi. Setengah mimpi. Antu lalok kayak bini semua tantu dan tuan-tuan. Enggak ya tantu? Cuma di bawah umur saja. Akhirnya dia enggak apa nomor memang sudah halal baginya. Anta dek lupun tabo terjadi. Setelah sudah bo tekanang masawa sopo coro. Siapa paling tekanang pertama dek ro? Antu ustaz. Ini kan ulama masalah pasti tekanang ustaz. Akhirnya filenya apa nomor tahunya puasa dek saya itunya. Cuman nyata tu ndak kan nyaman. Tu ndak nyaman. Lalu alhamdulillah Syekh Ibnu Utsaimin waktu itu di Ashrul Awakhir ngajar di Masjidil Haram. Datangnya ke majelis Syekh. Tanya dia Syekh, cerita kronologis itu. Nyuang dari mana nya Syekh? Dari Mesir. Kalau itu ndak apa. Kalau itu ndak apa. Hah? Musafir. Boleh musafir berbuku dengan itunya? Boleh apa enggak? Hah? Boleh. Dia tentu enggak. Lupa ngaji sejarah puasa. Kaji bulan puasa enggak ada bahas tang. Di awal-awal puasa kan sebab turun uhilla lakum lailatus shiyam. Itu ada sebab nuzulnya. Di awal-awal puasa dulu itu siapa yang tertidur sebelum Isya maka wajib menahan sampai suagi sore esok lah. Tidak boleh makan, tidak boleh mendekati orang rumah. Makanya tidak sedikit mereka melakukan itu antara maghrib dan Isya supaya mereka jangan sampai terlolok. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Baru setelah itu Umar radhiyallahu taala anhu mengadukan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iku boy ya Rasulullah." Ini kan boy. Alhamdulillah dengan pertanyaan Umar itu awak menikmatinya. Uhilla lakum lailatus shiyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam-malam puasa untuk tidur bersama istri atau suami kalian. Alhamdulillah. Kau enggak terbayang nih bang, sebulan bang. Sebulan kalau podokan tidur jalan makan kemudian. Allah musta'an. Jadi boleh apa buku ada gitu? Boleh. Maka Syekh, disitulah kecerdasan seorang mufti. Yang ditanya uang mana? Uang Mesir. Bila tiba, mukim di sika, enggak. Berarti musafir. Musafir boleh enggak puasa? Leh, apa buku boleh? Apa lah jadiin buku boleh? Yang penting halal baginya membatalkan puasa. Alhamdulillah. Sana tidak. Ya terbayang dia puasa 2 bulan batu itu. Kan ya? Puasa 2 bulan. Sebab hamba saya nak nawa gini lah tuan-tuan. Kan tak ada lah. Tentu pindah ke puasa. Terbayang puasa 2 bulan betul-betul. Maka datang ke Syekh. Alhamdulillah Syekh cerdas dan memberikan fatwa yang benar dan tepat. Apakah boleh hukum berubah? Juga tidak. Alhamdulillah.
Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah mufti. Nah, martabat ini di umur 15 tahun Imam Asy-Syafi'i sudah dikatakan dia punya kemampuan untuk menganalisa itu. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan al-fiqhu fikih itu rukhsatun minas siqat. Baru dikatakan fikih bila ada keringanan yang diberikan oleh orang yang siqah. Apa makna siqah? Yaitu memberikan fatwa yang tepat. Bukan fatwa ikut hawanya. Ada juga yang cerdas mengikut hawa. Ada memang. Tapi ada yang cerdas memberikan solusi yang tepat di waktu yang tepat. Dan dengan cepat. Itulah kata Sufyan Ats-Tsauri rukhsatun minas siqat. Amma tashaddud fa yuhsinuhu kullu ahad. Adapun tashaddud bersikap keras tidak bisa dikunjul sekene, tidak bisa diinggui sekete aja, tidak bisa betali, tidak bisa diinggui. Itu sodoang bisa. Sodoang bisa. Kalau contoh tadi kan wa unut wang harus memerdekakan hambanya. Yang kedua, puasa 2 bulan tutuin tak tolak sudah tubuh makan 60 orang pengen miskin. Nah, kalau topik wanda ekonomi agak payah kena tentu kosong. Jom puasa 2 bulan tuik tapi mama losi je dah. Iya, sang saya tidak tahan apa lagi 2 bulan betul-betul. Subhanallah. Nah, Imam Syafi'i dinilai oleh gurunya sudah punya kemampuan untuk itu di umur yang masih sangat belia. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, mungkin kejadian yang sama terjadi dengan Ibu Abu Hanifah rahimahullah ketika beliau sedang berjalan menuju masjid atau menuju tempat kerjanya, bertemu dengan anak-anak main apa nomor sepatu kayu. Akhirnya Abu Hanifah ihzar ya waladi, wahai anakku hati-hati, antaqak nanti kamu jatuh. Lalu dia tanya, jazakallah khairan ya bapak, jazakallah khairan. Wa man anta? Bapak ini siapa? Qala anak Abu Hanifah An-Nu'man. Nama saya Abu Hanifah An-Nu'man. Oh, zakal faqihul masyhur, faqih yang terkenal itu. Wa anta kadzalik ihzar ya abi, ihzar ya ammi, hati-hati antan zalik. Hati-hati juga jangan sampai tergelincir. Karena tergelincirnya seorang ulama, tergelincirnya alam semesta. Berapa banyak fatwa yang keliru diwatkan diikuti orang sedunia. Ya kan, fatwa keliru dari seorang diikuti oleh orang sedunia. Makanya seorang alim mesti berhati-hati sekali. Wallahul musta'an. Baik, dah bunyi alarm. Tuh sudah oleh. Socik pun. Ya azan dulu ya, nanti saya mau lepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على رضيت بالله ربا وبالإسلام Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Syekh melanjutkan, qala akhbarana Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi qala akhbarana Abdurrahman ibn Abi Hatim. Penulis kitab ini telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Abi Hatim qala akhbarana Abu Muhammad ibnati Syafi'i, atau dikenal dengan Ibnu binti Syafi'i, fima kataba ilayya, seperti yang dia tuliskan kepadaku. Qala sami'tu Abul Walid, saya mendengar Abul Walid yakni Al-Jarudi, ini na'am, au ammi atau pamanku, au abi atau bapakku, au kullahum atau semuanya, dia lupa pamannya atau bapaknya atau semua mereka mengabarkan kepadanya. An Muslim ibn Khalid, dari Muslim ibn Khalid Az-Zanji Al-Makki tadi, guru Imam Syafi'i rahimahullah, annahu qala, bahwa dia berkata, li Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, berkata kepada Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, wa huwa ibnu 18 sana, waktu itu umur Asy-Syafi'i adalah sekira 18 tahun. Afti ya Abu Abdillah, silakan menyampaikan fatwa ya Abu Abdillah, faqad ana laka an tuftih, sekarang sudah saatnya kamu menyampaikan fatwa. Lewat sebelumnya 15, di sini 18. Biasanya takrib, artinya karena mereka tidak mencatat tanggal-tanggal seperti itu. Coba riwayat ini menyebutkan adalah 18 tahun. Nah, 18 juga masih sangat belia. Tamat SMA kita hari ini. Tamat SMA lah bisa jadi mufti. Nah, kemudian beliau melanjutkan, qala Abu Muhammad berkata, yaitu Ibnu Abi Hatim penulis kitab, fi kitabi, di dalam kitabku terdapat anir Rabi' bin Sulaiman, dari Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Al-Misri, murid Imam Syafi'i di Mesir, qala sami'tu Ayyub bin Suwaid Ar-Ramli, saya mendengar Ayyub bin Suwaid Ar-Ramli, lamma ra'a Asy-Syafi'i, tatkala melihat Asy-Syafi'i. Ayyub bin Suwaid Ar-Ramli salah seorang dari ulama fikih juga, yang ayatnya juga termasuk mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lamma ra'a Asy-Syafi'iyya, tatkala dia melihat Asy-Syafi'i,
tatkala dia melihat Imam Asy-Syafi'i, qala dia berkata, ma dhanantu anni a'ish hatta ara mithla hadzal rajuli qat. Saya tak mengira selama hidup saya akan hidup melihat orang seperti ini lagi. Seperti Imam Asy-Syafi'i. Tentu yang dimaksud adalah pertama keilmuannya, yang kedua adalah kebaikan dan akhlaknya. Jadi tidak saya kira saya hidup akan bertemu lagi dengan orang seperti Imam Asy-Syafi'i ini. Subhanallah. Macam mana enggak ya? Tidak cinan boswo? Hah? Semoga Allah bangkitkan dia bersama beliau supaya bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Dan kita yakin dan berharap Imam Asy-Syafi'i insyaallah bersama Nabi SAW. Nah, dibangkitkan. Karena dia adalah yang menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan ilmu Nabi, menghidupkan kemuliaan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dimudahkan pula oleh Allah untuk mengikuti apa yang telah beliau rintis ini. Qala, beliau berkata lagi, perawi, akhbarana Abu Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak Al-Musaburi, qala akhbarana Abdurrahman, telah menyampaikan atau menceritakan kepada kami Abdurrahman, yaitu Ibnu Abi Hatim penulis kitab, qala haddatsana Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Sabbah, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibn Muhammad ibn Sabbah. Ini Al-Za'farani atau dikenal dengan Ibnu Za'farani, salah satu juga imam besar pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, salah seorang muridnya. Ukhbirtu, diberitahukan kepadaku, Tahqiq menyebutkan yang menyampaikan itu kepadanya adalah Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in, seperti yang akan disebutkan dalam takhrij riwayat ini. Yahya ibn Ma'in adalah imam al-jarh wa ta'dil. Orang yang kalau disebut ilmu jarh wa ta'dil yang berguna untuk menyortir perawi-perawi yang tidak bisa diterima hadisnya. Nah, imamnya adalah yang paling terkenal adalah Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in. Beliau wafat di Madinah dan dikuburkan bersama para sahabat di Baqi', orang-orang yang dulu semasa hidupnya dia bela dengan sekuat ilmu dan tenaga. Maka jadilah ikon ilmu jarh wa ta'dil. An Yahya ibn Sa'id, dari Yahya ibn Sa'id Al-Qattan ibn Farrukh Al-Qattan Al-Basri, yaitu wafat 198, adalah juga salah satu dari imam hadis, khususnya ilmu al-jarh wa ta'dil wal ilal. Annahu qala, dia berkata, inni la ad'u Allah azza wa jalla lisy-Syafi'i fi kulli salah. Saya selalu berdoa kepada Allah azza wa jalla untuk Asy-Syafi'i di dalam setiap salat. Kalau latabo dalam salat ingat mendoakannya, kalau bila pada yamak gila, awak yamak je kadang tak terkadang mendoa dalam salat. Beliau mendoakan Syafi'i dalam salatnya, dalam setiap salatnya. Demikian, ini tidak lain dan tidak bukan karena cintanya yang sangat dalam kepada imam ini. Padahal Yahya ibn Qattan ini dari sisi umur lebih tua dan lebih senior dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau wafat 198. Imam kita Asy-Syafi'i wafat 204 Hijriah. Kemudian umur Al-Qattan lebih tua dari Imam Asy-Syafi'i. Yang menunjukkan pula kelebihan dan keutamaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Au fi kulli yaumin. Ada mungkin ragu dari perawi, au fi kulli yaumin, atau setiap hari. Ya, setiap salat atau setiap hari. Ala kullin, setiap hari pun itu sudah luar biasa. Awak ada tidak mendoakan ayah jamak ti ayah? Lainnya, alhamdulillah. Ada tidak? Nah, kalau tidak, dia gini berazam. Jangan sampai lupa mendoakan orang tua kita setiap hari. Nah,
atau setiap salat. Yakni lima fatah Allah azza wa jalla alaihi minal ilmi wa waffaqahu lis-sadadi fihi. Apa yang menyebabkan dia selalu mendoakan Imam Asy-Syafi'i? Karena ilmu yang Allah bukakan kepadanya. Kemudian Allah berikan taufik kepadanya untuk selalu diberikan ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada orang yang Allah berikan taufik untuk selalu memberikan ilmu yang benar. Sehingga orang yang mencintai kebenaran pasti mencintainya. Orang yang mencintai kebenaran pasti dicintainya. Di antara orang yang selalu mengajarkan ilmu yang benar adalah bila ditunjukkan yang benar, dia pindah ke yang benar. Bukan selamanya tidak mungkin tidak ada salah, tidak. Tetapi selalu bila, pokoknya dalam ilmu dia mencari yang benar. Sehingga tidak akan marah bila diluruskan. Apalagi kalau sampai memutuskan hubungan silaturahim bersama orang lain gara-gara ilmu. Itu tidak ada cerita pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia sangat berterima kasih bila ilmunya diperbaiki. Makanya orang yang mau diperbaiki pasti sehat terus. Kan ya? Awak dah mau diubek, mau sehat? Tidak. Imam Syafi'i tidak. Ya. Karena ya kadang-kadang ada masanya kita tidak tahu kita sakit. Yang tahu orang lain. Tidak damam sedajanya, tapi mewi-iwi je mainnya. Kan? Akhirnya coba lo ubek. Kosan tidak sekian mandel si kosan kan, atau sinusit, apa namanya, macam-macam penyakit yang kita tidak tahu, tapi orang tahu. Misalnya awak dah jarang mucamin, tidak nampak muka pucet lah, kan iya, kan tidak nampak awak dah kesenuang mah, tidak pada muka malahnya kan, kosan habil lah turun kosan, kan habil lah turun dari 2 le tinggal 6,8 le, uang nantun, awak tidak jah, tidak tahu, sonyok bergerak tahu. Bergerak tahu. Demikian juga dalam berilmu ini. Kalau kita sendiri, Masya Allah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim tidak mungkin salah. Bukan Sahih Muslim, Sahih Bukhari yang salah. Yang salah pemahaman awak terhadap Sahih tadi. Makanya kaum muslimin dan muslimat, seorang alim memang harus senantiasa siap untuk diperbaiki. Tapi dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan itu ada pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga Allah berikan taufik untuk as-sadad. Dan yang seperti ini Allah berikan, Allah kalau tahu kita cari kebenaran, Allah tunjukkan jalan kebenaran itu. Dan Allah mudahkan. Makanya Imam Syafi'i gurunya tidak sedikit. Gurunya banyak. Dia mau belajar kepada siapapun. Qala akhbarana Abul Hasan, qala Abu Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Wardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Abi Hatim. Qala akhbarana Abu Bakar ibn Idris telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Idris Warraqul Humaidi, yaitu juru tulis Al-Humaidi. Qala Al-Humaidi, dia berkata Imam Al-Humaidi Abdullah bin Zubair ibn Isa ibn Humaid ibn Zubair Al-Humaidi, qala kunna nuridu an narudda ala ashabir ra'iyah. Humaidi ini pakih Makkah, ulama fikihnya Makkah. Kunna nuridu an narudda ala ashabir ra'iyah. Kami sebenarnya ingin sekali untuk membantah ahlur ra'i, yaitu orang yang lebih mengandalkan ijtihad daripada dalil, lebih mengandalkan logika daripada dalil. Kadang-kadang terlalu sehingga dalil kadang-kadang tidak digunakan atau ditakwilkan. Maka apa kata ini? Kami sebenarnya ingin menolak atau membantah pendapat-pendapat ahlu pendapat, ahlu logika. Falam nuhsin kaifa naruddu alaihim, tapi kami tidak punya cara yang baik untuk membantah. Makanya tidak semua orang bisa membantah. Makanya kalau tidak ahli, jangan coba-coba, nanti di kujuk-kudang kecetnya godang serawanya kan. Nah, ya. Jadi tidak sembarang orang bisa, tidak seluruh orang berilmu
bisa lebih tinggi dari orang yang pandai membantah. Maka ini juga suatu kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian, tak diberikan pada sebagian yang lain. Makanya kalau ada yang bisa membantah para ahli kesesatan, ahli hawa, ahli apa lagi? Ahli rai yang liberal dan sebagainya, ya kita harus sokong asal dengan ilmu, tidak membantah pula hanya sekedar lai dari lubang buaya masuk ke sang, lai dari apa namanya, lai dari imau, tuntun takut dihantu punya, terpondok di bangkai, itu sama jadinya. Ya seperti Ahlul Kalam menolak pendapat Mu'tazilah, akhirnya keadaan dipakai keadaan Mu'tazilah, natijanya sama, bezonya uang tan sodo ditulak dan meniko sebagian ditulak, sebagian ditemo. Hanya yang andaknya dari menemo sebagian temo sodo, menamo sodo pada sebagian temo sodo. Nah, karena seluruhnya disampaikan untuk diterima. Falam nuhsin kaifa naruddu alaihim, kami tidak punya cara yang baik untuk menolak mereka. Kalau tidak kono cara, awak kono cuma endenya. Tidak cuma makanya hatta ja'ana Syafi'i, sampai datang kepada kami Asy-Syafi'i. Syafi'i dulu kan di Baghdad di Irak. Kemudian datang ke Makkah lagi. Waktu kecilnya di Makkah. Kemudian beliau pergi menuntut ilmu kemana-mana. Ke Irak, ke Yaman, bahkan ke Mesir. Balik lagi ke Baghdad. Kemudian Baghdad ke Makkah. Dan terakhir beliau ke Mesir. Nah, dan wafat di Mesir. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, hatta ja'ana Asy-Syafi'i, sampai datang kepada kami Syafi'i ke Makkah. Fafatahal lana, akhirnya beliau yang membawa kami menang melawan ahli rai. Makanya Imam Syafi'i seperti di awal sudah kita sebutkan, disebut dengan Nasirul Sunnah, Nasirul Hadis, orang yang menolong sunnah, menolong hadis. Dari awal hadis dipreteli oleh Ahlul Ra'i, akhirnya menjadi hadis menjadi landasan utama bagi ahli sunnah. Jadi di zaman beliau pun beliau sudah menghadapi orang-orang yang Ahlul Ra'i, Ahlul Kalam. Makanya beliau sangat mewanti-wanti kita untuk jangan sampai terpedaya oleh ahli al-kalam yang membuat segala sesuatu yang terang menjadi kelam. Maka demikian dulu kaji kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar semakin membuat kita sayang dan cinta serta rindu bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Untuk itu kita pun tertarik untuk menghidupkan ilmunya, mengikuti adab dan akhlaknya, dan mudah-mudahan juga besar hati dan semangatnya juga tertularkan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.